Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 20 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza istajara ajiran ala an yuqima ha'itan yuridu an yanqadda jaza. Bab, apabila seseorang menyewa pekerja untuk memperbaiki bangunan atau dinding yang hampir runtuh, jaza, diperbolehkan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya menyewa pekerja
untuk memperbaiki dinding yang rusak. Demikian pula bangunan-bangunan lain yang rusak. Dan ini adalah bab yang jelas, wadih. Hukumnya boleh. Akan tetapi Al-Imam Bukhari mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Al-Quran dan untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama salaf, demikian para sahabat. Mereka sangat mengagungkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kebanyakan manusia hari ini. Mereka ada yang merasa, banyak mereka yang tersentuh dengan kisah-kisah yang menarik, dengan kejadian-kejadian. Ini bagus. Akan tetapi mereka jarang tersentuh dengan Al-Quran dan dengan hadis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'tumu hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhunnu bihil ladzi huwa ahya walladzi huwa ahda walladzi huwa atta." Apabila kalian mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah itu adalah nasihat yang paling menyentuh. Yakinilah itu adalah ucapan yang paling memberi petunjuk. Yakinilah itu yang menjadikan orang yang bertakwa. Karena itu adalah hakikat mau'idhah. Jadi kalau kita mendengarkan mau'idhah, kita cari faedah. Apa faedah yang terbesar? Faedah yang paling utama yaitu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka kalau kita menghadiri majelis ilmu, hendaklah kita tanamkan faedah yang terbesar dari kajian yang kita hadiri adalah faedah dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling memperbaiki hati seseorang. Maka simaklah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu arba'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabnani wa anaqnani." Aku mendengar 4 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadikan aku tersentuh, menjadikan aku kagum. Jadi yang paling dikagumi oleh para sahabat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mereka kagumi adalah Al-Qur'an. Demikian. Jadi yang harus kita tanamkan dalam yaitu diri kita ketika menghadiri majelis ilmu, bahwasanya bahasan utama, pokok utama adalah Al-Quran. Kalau ada kisah yang terjadi, terutama kisah-kisah salaf, ini hanyalah pelengkap. Jangan dibalik, Al-Quran hanya pelengkap, hadis Nabi SAW pelengkap. Yang paling menyentuh adalah kisah yang disampaikan.
Nah, ini keliru atau ini kurang baik. Maka lihatlah babnya Imam Bukhari. Apa babnya ini? Jelas sekali. Babnya sangat jelas, yaitu dibolehkan menyewa pekerja untuk membangun dinding yang rusak. Ini jelas sekali hukumnya boleh. Tetapi Imam Bukhari mengambil dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari bab ini terdapat pelajaran ta'zimun nusus, mengagungkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi. Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 220 Hijriah lebih. Qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf, Hisham ibnu Yusuf As-San'ani, yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijriah. Dan Hisham adalah seorang ulama yang thiqah. Anna Ibnu Juraij akhbarahum. Ibnu Juraij siapa namanya? Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij Al-Makki, meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, di tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Qala akhbarani Ya'la ibnu Muslim wa Amru ibnu Dinar. Ya'la ibnu Muslim Al-Makki, seorang ulama yang thiqah. Wa Amru ibnu Dinar Al-Makki, imamun kabir, imam besar kaum muslimin di zamannya. Amr ibnu Dinar meninggal dunia pada tahun 126 Hijriah. An Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair murid seniornya Abdullah ibnu Abbas, meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Yazidu ahaduhuma ala sahibihi wa ghairuhuma qala qad sami'tuhu yuhadditsu an Sa'idin qala qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani Ubay ibnu Ka'ab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala fantalaqa fawajada jidaran fantalaqa fawajada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa fawajada jidaran yuridu an yanqaddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Fantalaqa, keduanya berangkat. Kemudian keduanya menjumpai dinding yang hampir runtuh karena sudah lama. Nabi Musa membangun kembali. Nabi Musa apa? Nabi Khadir membangun dinding tersebut. Qala Sa'idun biyadihi wa rafa'a yadahu fastaqama. Nabi Khadir membangun sehingga dinding tersebut tegak kembali. Qala ya la hasibtu Sa'idan yaqulu famasahahu biyadihi wastaqama. Sa'id berkata famasahahu biyadihi,
Nabi Khidir mengusap dengan tangannya. Fastaqama, maka dinding tersebut utuh kembali, yaitu lurus, tegak. Nabi Musa berkata, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir, jika engkau menghendaki, ambillah upah dari mereka. Qala Sa'id ajrun na'kuluhu, upah supaya kita bisa makan. Nabi Musa alaihissalam mengucapkan demikian karena ketika itu Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta mereka untuk singgah, untuk bertamu, namun mereka menolak, tidak mau menerima tamu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam melihat ada dinding yang mau rusak. Kemudian beliau memperbaiki dinding tersebut. Maka Nabi Musa yang diminta bersabar tidak sabar. Beliau mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Nabi Khidir, jika engkau mau, ambillah upah dari mereka supaya kita gunakan untuk makan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Fihi jawazu istijaril ajir li islahil haid, dibolehkan menyewa pekerja untuk memperbaiki dinding. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu talabid dhiyafah, boleh minta bertamu. Jadi musafir yang kehabisan bekal, terutama mereka yang kehabisan bekal, dibolehkan meminta untuk bertamu. Fihi jawazus su'al inda darurah, dibolehkan meminta ketika darurat, dibolehkan meminta ketika darurat. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a bashar, bahwasannya para nabi dan para rasul adalah manusia, bukan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kisah ini Nabi Musa kelaparan, lapar. Demikian pula Nabi Khidir, sampai mereka meminta untuk bertamu. Dari hadis ini terdapat pelajaran yajuzu lidhaif an ya'khudha haqqahu idza lam yukrimhu sahibul bait.
dibolehkan bagi tamu untuk mengambil haknya apabila tuan rumah tidak memuliakannya. Dibolehkan bagi tamu untuk mengambil haknya apabila tuan rumah tidak memuliakannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, serta diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nazala bi ardi qaumin fa alaihim an yuqruhum wa man nazala bi ardi qaumin fa alaihim an yuqruhum." Siapa yang singgah di kampung seseorang, maka wajib bagi penduduk untuk memuliakan tamu. Fa illam yuqruhum falahum an yuqibuhum bimithli qirahum. Fa illam yuqruhum falahum an yuqibuhum bimithli qirahum. Apabila penduduk kampung tidak memuliakan tamu, maka dibolehkan bagi tamu untuk mengambil hak mereka. Itu mengambil haknya untuk dimakan secara tidak berlebihan. Demikian maka ucapan Nabi Musa alaihissalam, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, ini sebagai balasan bagi mereka yang tidak memuliakan tamu. Maka tamu dibolehkan mengambil haknya apabila tuan rumah tidak memuliakannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'ala al-ihsani ila al-yatama, anjuran berbuat baik kepada anak yatim. Anjuran berbuat baik kepada anak yatim. Maka Nabi Khadir alaihissalam memperbaiki dinding tersebut karena di dalamnya ada harta anak yatim. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a la ya'lamuna al-ghaib, bahwasannya para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Khadir. Kenapa beliau membangun dinding tersebut? Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul walid as-salih, keutamaan ayah yang salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah ini, wa kana abuhuma salihan. Allah menjaga harta anak tersebut karena ayahnya adalah orang yang salih, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah khawatir tentang anak kita
sepeninggal kita. Dengan syarat jagalah keimanan, jagalah ketakwaan dan kesalehan kita. Allah yang akan menjaga anak kita. Sa'id ibnul Musayyab yutilul qiyam, selalu salat malam. Muhammad Sa'id ibnul Musayyab yutilul qiyam, ibadahnya sebagaimana yang sering kita sebutkan. Sa'id ibnul Musayyab tidak pernah kelewatan takbiratul ihram 40 tahun. Tidak pernah kelewatan takbiratul ihram 50 tahun. Tidak pernah mendengarkan adzan kecuali di masjid selama 40 tahun. Ketika ditanya, kenapa Anda sholat malam begitu panjang? Maka salah satunya niatnya. Sa'id mengatakan, la'allallaha yahfadhu dzurriyyati, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunanku. Lamma buyi'a al-Mansur lil khilafah, ketika al-Mansur salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah diangkat menjadi khalifah, dakhala alaihi Muqatil ibnu Sulaiman, maka masuk ke istanahnya Mansur, yaitu Muqatil ibnu Sulaiman atau Sulaiman, ya, Muqatil ibnu Sulaiman. Faqala lahul Mansur, Mansur berkata kepadanya, insahni ya Muqatil, insahni, nasihatilah aku. Qala ansahuka bima asma'u, bima sami'tu, atau bima ra'aitu. Muqatil ibnu Sulaiman berkata, aku menasihatimu dengan yang aku dengar atau dengan yang aku lihat. Qala al-Mansur, bal bima ra'aita. Mansur berkata, nasihatilah aku dengan yang engkau lihat. Qala ya Amiral Mu'minin, Muqatil berkata, wahai Amirul Mu'minin, inna Umar ibn Abdul Aziz anjaba bid'a asyara waladan wa taraka samaniyata asyara dinaran. Wahai Amirul Mukminin, Umar ibnu Abdul Aziz punya anak belasan. Itu anaknya sekitar 16, 13 laki-laki, 3 perempuan. Ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan uang cuma 18 dinar. 18 dinar itu ukurannya berapa sekarang? Padahal ini khalifah, ini raja ini. Meninggalkan hartanya sekitar 30 juta. Padahal beliau seorang raja, khalifah. Kemudian untuk pemakamannya, fakuffina wa juhiza bi tis'ati dananir, untuk membeli kuburannya dan pengkafanannya sekitar 9 dinar. Wal baqi li auladihi, sisa berapa sekarang? 9 dinar. 9 dinar untuk anak-anaknya. Kemudian wa amma Hisham ibnu Abdul Malik ibni Marwan ibn al-Hakam al-Umawi, khalifah dari Bani Umayyah, anjaba ahada asyara waladan, punya anak 11. Wa taraka
li kulli auladihi alfi dinar. Setiap anaknya punya warisan yaitu alfu itu berapa? 1 juta dinar. Berapa ini? Nggak bisa dijumlahkan, triliunan. Jadi kalau 1 dinar itu gampang-gampangan sekitar 1 dinar atau 1000 dinar itu gampang-gampangannya 3,5 miliar. Ini 1 juta. Ini 1 juta dinar emas. Raja. Ini bukan orang kaya raya, tapi ini raja. Meninggalkan harta seperti itu untuk anaknya wajar karena dia adalah seorang raja. Jadi 11 anaknya masing-masing punya warisan 1 juta dinar. Qala an-nasu li Umar ibn Abdul Aziz wa huwa ala firashil maut. Orang-orang bertanya kepada Umar ibn Abdul Aziz ketika dia berada di yaitu ranjang kematiannya. Ma tarakta li auladika. Umar terkenal sangat zuhud. Umar terkenal sangat zuhud padahal beliau adalah seorang khalifah. Dikatakan kepada Umar, ma tarakta li auladika. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Qala taraktu lahum taqwallah. Aku meninggalkan kepada mereka takwa kepada Allah. Wa in kanu salihin fa innallaha yatawalla salihin. Jika mereka adalah anak-anak yang saleh, Allah yang mengurusi. Allah yang akan mengurusi orang-orang yang saleh. Allah yang akan menjaga mereka. Wa in kanu ghaira dzalik. Jika mereka bukan anak yang saleh, fa ana la atruku lahum ma yu'inuhum ala maksiatillah. Aku tidak mau meninggalkan harta yang membantu mereka untuk maksiat kepada Allah. Kemudian Muqatil ibnu Sulaiman berkata, ya Amirul Mukminin, berkata kepada Mansur, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu ahada abna'i Umar ibn Abdul Aziz yunfiqu fi sabilillah mi'ata faras. Sekarang aku melihat salah satu dari putranya Umar ibn Abdul Aziz bersedekah untuk jihad 100 kuda. Padahal warisannya yaitu 0,5 dinar tadi. Anaknya raja warisannya cuma berapa? 1 juta tidak sampai atau 1 juta. Padahal dia adalah anaknya raja. Tapi setelah itu sepeninggal orang tuanya, Allah yang menjaga mereka. Salah satu anaknya Umar ibn Abdul Aziz bersedekah di jalan Allah 100 onta atau 100 farsa, 100 kuda. Berapa harganya 1 kuda itu? Apalagi kuda yang terlatih untuk perang. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan. Maka orang tua jangan khawatir warisan. Anaknya jaga kesolehan orang tua. Jaga kita dari harta yang haram. Allah yang akan menjaga anak keturunan kita. Kemudian Muqatil berkata, walaqad ra'aitu ahada abna'i Hisham yatasawwalu fil aswaq. Aku melihat salah satu anaknya Hisham yang warisannya tadi 1 juta dinar minta di pasar. Siapa yang mencabut keberkahan? Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian keutamaan orang tua yang saleh, orang tua yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga anak keturunannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.